Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi radiyallahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kekuatan untuk hadir pada pertemuan kali ini guna mempresentasikan satu materi dari mata kuliah komunikasi dan interaksi multimedia, yang dimana kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Rizal dan juga anggota saya yang satu yaitu Muhammad Fahrul. Nah, materi kali ini yaitu diskusi kelompok dan argumen model komunikasi, dan dosen pengampu Bapak Muhammad Wildan Mauludi. Nah, model komunikasi yang relevan. Deskripsi tugas. Dalam tugas ini, kami akan mendiskusikan model komunikasi yang paling relevan dengan pengalaman kami. Kami memilih model komunikasi interaksional sebagai model yang paling sesuai. Pengalaman komunikasi. Kami berdua memiliki pengalaman dalam komunikasi saat bekerja dalam proyek kelompok di kelas. Dalam proyek tersebut, kami harus berkolaborasi dengan anggota kelompok lainnya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Komunikasi yang terjadi tidak hanya satu arah, tetapi melibatkan umpan balik dan interaksi antara semua anggota kelompok. Model komunikasi yang dipilih. Model komunikasi interaksional adalah yang paling relevan dengan pengalaman kami. Nah, model ini menekankan pentingnya umpan balik dalam proses komunikasi, di mana pengirim dan penerima saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Argumen. Umpan balik yang aktif. Dalam proyek kelompok kami, setiap anggota memiliki kesempatan untuk memberikan pendapat dan masukan. Misalnya, saat kami mendiskusikan ide-ide untuk presentasi, setiap anggota memberikan umpan balik terhadap ide yang diajukan. Hal ini menciptakan dialog yang dinamis dan memungkinkan kami untuk memperbaiki dan mengembangkan ide-ide tersebut. Menurut Berlo pada tahun 1960, umpan balik adalah elemen kunci dalam komunikasi yang efektif karena memungkinkan pengirim untuk menilai pemahaman dan respon penerima. Yang kedua itu proses komunikasi dua arah. Model interaksional menekankan bahwa komunikasi adalah proses dua arah. Dalam pengalaman kami tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mendengarkan dan merespon pendapat anggota lain. Misalnya ketika satu anggota mengemukakan ide, anggota lainnya dapat setuju, menolak, ataupun memberikan saran tambahan yang menunjukkan adanya interaksi aktif. Nah, menurut Scrum pada tahun 1954, komunikasi yang efektif terjadi ketika ada pertukaran informasi yang saling mempengaruhi antara pengirim dan penerima. Selanjutnya, pengaruh konteks. Model interaksional juga mempertimbangkan konteks komunikasi. Dalam proyek kami, konteks sosial dan budaya kelompok kami mengaruhi cara kami berkomunikasi. Kami saling mengenal dan memahami latar belakang masing-masing, yang membantu menciptakan suasana yang nyaman untuk berdiskusi. Seperti yang dijelaskan oleh Barland pada tahun 2008, konteks komunikasi dapat mempengaruhi cara pesan diterima dan dipahami, sehingga penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam interaksi. Nah, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Muhammad Fahrul. Baik, saya akan menjelaskan tentang contoh konkretnya. Selama diskusi tentang pembagian tugas, salah satu anggota mengusulkan untuk membagi tugas berdasarkan kekuatan masing-masing. Kami semua setuju dan memberikan masukan tentang siapa yang lebih cocok untuk tugas tertentu. Proses ini menunjukkan bagaimana komunikasi interaksional memungkinkan kami untuk mencapai kesepakatan melalui dialog dan umpan balik. Yang selanjutnya, literatur atau teori komunikasi. Menurut Wilbur Scrum pada tahun 1954, komunikasi adalah proses interaktif yang melibatkan pengirim dan penerima yang saling mempengaruhi dalam konteks proyek kelompok kami. Model interaksional sangat relevan karena kami tidak hanya bertukar informasi, tetapi juga
membangun pemahaman bersama melalui interaksi yang aktif. Kesimpulannya, berdasarkan pengalaman kami dalam proyek kelompok kali ini, model komunikasi interaksional adalah yang paling relevan. Proses komunikasi yang melibatkan umpan balik, interaksi dua arah, dan pengaruh konteks sangat penting dalam mencapai tujuan bersama. Kami percaya bahwa pemahaman tentang model ini dapat meningkatkan efektivitas komunikasi dalam berbagai situasi. Selain itu, dengan menerapkan model ini, kami dapat mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kolaborasi di antara anggota kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif tidak hanya bergantung pada penyampaian pesan, tetapi juga pada kemampuan untuk mendengarkan dan merespon dengan tepat. Dengan demikian, model interaksional memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami dan meningkatkan komunikasi dalam konteks kelompok. Baik, terima kasih. Baik, itulah tadi presentasi dari materi yang kami bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.